dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Intinya adalah penarikannya menggunakan peta kerja. Sehingga ya kartometrik itu bahasa resminya yang terdapat di Permendagri seperti ini. Tapi secara praktisnya adalah penarikan di kotak citra sederhana seperti itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan terkait bahwa meskipun metode kartometrik itu tetap bisa dilakukan penarikan garis batasnya itu ke lapangan atau identifikasinya di lapangan, itu tetap diperbolehkan atau tetap tetap bisa dilakukan. Yang penting adalah pada saat metode kartometrik itu penentuan atau penarikan garisnya, penentuan titik atau penentuan penarikan garisnya itu tetap di atas peta seperti itu, meskipun ada proses turun ke lapangan. Nah, ini untuk aturan penamaan titik kartometrik. Ini penamaan ini terdapat di Permendagri sehingga Bapak Ibu sekalian mau tidak mau harus mengikuti ini. Ini terkait misalnya desa dalam satu kecamatan, urutannya seperti apa. Jadi pertama adalah ini terkait kodifikasi atau kode wilayah yang terdapat di Permendagri 1 tahun 2022. Itu silakan diacu untuk kode wilayahnya. Nah, untuk yang berbeda desa atau kelurahan yang berbeda kecamatan itu secara sederhananya adalah terkait kodenya itu harus mengikuti terpisah terlebih dahulu. Kemudian ini terkait aturan penamaan simbol. Untuk aturan penamaan simbol ada beberapa yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Jika titik simpulnya dalam satu kecamatan ini penulisan di berita acara itu nanti akan simbol bahasa kalimatnya adalah batas antar desa Karangkemiri, desa Karangreja, dan desa Kelapa Gada, kecamatan Maus. Jadi contoh seperti ini jika dalam satu kecamatan, namun jika berbeda kecamatan, otomatis nama kecamatannya sama dituliskan untuk kecamatan yang berbeda itu. Nah, berbeda lagi di kabupaten. Jadi gini, jika dilakukan penentuan titik simpul itu di batas kabupaten atau batas daerah yang secara definitif itu nanti hanya nama kabupatennya saja yang ditulis di berita acara, tidak sampai informasi kecamatan maupun desa dari kabupaten tetangga atau kabupaten sebelah. Dan perlu disampaikan juga, jika garis batas kabupaten itu sudah definitif, sudah ada Permendagrinya, Bapak Ibu sekalian jangan melakukan penarikan garis, karena memang batasnya sudah Permendagri, sudah definitif, harus menggunakan data itu. Jadi nanti di lapangan tidak perlu membuat berita acara untuk garis batas desa yang berbeda kabupaten. Jadi untuk template berita acara pelacakan batas secara kartometrik di 4. Ini silakan nanti dipelajari. Ini ada terkait penggunaan peta kerja dan deskripsi segmen batas secara sederhananya. Nah, ini contohnya dari beberapa Pemda. Nah, ini perlu kami sampaikan juga meskipun intinya karena fokus di metode kartometrik ya, tapi tetap kami sampaikan terkait metode penegasan batas desa itu untuk pemasangan pilar atau turis. Nah, ini pada saat nanti akan melakukan proses pemasangan pilar itu harus dilakukan pembentukan sementara titik batasnya. Nah,
Nah ini patoknya bisa berbagai macam, mau kayu yang ditandai dengan warna merah atau yang lainnya. Dan penggunaan apa namanya GPS-nya pun masih menggunakan GPS handheld atau yang mungkin sekarang bisa menggunakan HP ya. Itu menggunakan GPS sebagai koordinat pendekatan. Nah ini template-nya bisa di lapangan dan ini disepakati ya oleh nanti kedua desa. Ini contohnya. Nah ini untuk 6, di mana ada arah utara, ada foto arah utara, arah selatan dan arah timur. Nah seperti ini. Ini contoh data survei perancangan batas. Ini digunakan pada saat nanti Bapak Ibu sekalian jika ingin melakukan pemasangan pilar. Ini contoh berita acaranya. Nah ini pemasangan pengukuran pilar. Sama seperti titik fotometri terkait dengan titik batasnya sama, yang membedakan adalah di BBB-nya. Jam kecamatan ini ya jadi tetap sama di pilarnya, kode pilarnya gitu. Nah ini terkait spesifikasi pilarnya. Jika batas desa dalam satu kecamatan itu tipe D, di mana ukurannya itu panjang dan lebar itu 20 cm, tinggi dari permukaan 40 cm dengan kedalaman 75 cm. Nah ini silakan dipahami jika memang kedepannya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan proses penanda batas lapangan. Sebetulnya penanda batas di lapangan itu bisa saja bukan pilar, tapi jika bentuknya pilar, otomatis harus sesuai dengan spek yang ada di Kemendagri. Karena memang beberapa kami dapat informasi dari Kemendagri itu mereka membuat kulit. Jadi Mbak Ika mengeluarkan tapi karena memang seperti yang tertera di layar itu pilar batas tipe D atau tipe C. Jadi bentuk estafet dan flap ini ada contoh bentuk pilarnya seperti ini. Ada menggunakan beras tampil di atas, kemudian untuk yang flapnya itu di bagian samping. Nah ini untuk ketentuan pemasangan pilar. Silakan dibaca nanti di secara detail di Kemendagri. Pada akhirnya ini terkait berita acara yang harus disusun pada saat nanti proses penentuan atau apa namanya pemasangan pilar. Nah ini koordinasi itu masih pendekatan karena ini untuk pemasangan pilar nanti ada berita acara dan koordinasi masih menggunakan GPS ya ML atau GPS navigasi. Ini contoh berita acaranya. Nah ini terkait pengukuran pilar batas. Jadi jika pasang pilar alat pengukurannya itu menggunakan GPS GNSS atau genetik, di mana ketelitiannya itu bisa minimal itu 5 cm. Jadi kalau mungkin menggunakan HP, GPS navigasi atau handheld itu angka ketelitiannya bisa di 3 meter atau bahkan lebih. Nah ini untuk yang GPS geodetik atau GNSS itu ketelitian itu paling rendah itu 5 cm. Nah ini ada metode pengukurannya. Secara detail nanti bisa kami secara khusus yang terkait pemasangan pilar. Nah ini terkait apa namanya pemberitahuan acara 7/9. Ini contohnya. Nah ini terkait penarikan garis batas. Jadi perlu disampaikan bahwa pada akhirnya yang namanya penegasan
alasan batas desa bukan atau tidak cukup dengan penentuan titik aja, tapi garis kan harus dilakukan kesepakatan karena garis ini merupakan batasan di mana satu desa satu dengan desa lainnya itu yang membaginya. Nah, ini terkait struktur proses struktur data spasial pada saat akan menyusun berita acara. Jadi kami nanti dibilang akan sekilas menyampaikan terkait proses penyusunan berita acara. Nah, data dasar yang atau data struktur data spasial yang harus disiapkan adalah terkait arah, deskripsi, nomor urut, dan nama ojek ini perlu diisi untuk mendukung nanti proses pembuatan berita acara. Nah, ini untuk titik yang nanti masuk di berita acara, ini struktur datanya seperti ini. Ada nomor urut, ada deskripsi, titik kartometriknya, kemudian bintang wujudnya juga. Nanti ada bintang wujud degree WGS 984 atau desimal minute second, dan yang satu lagi penggunaan untuk yang cm, yang meter, yang satunya meter. Nah, ini dari semua berita acara yang paling penting ini sebetulnya berita acara kesepakatan penentuan batas desa. Ini nanti deskripsinya nanti diisi, kemudian nanti daftar koordinatnya pun sehingga antara berita acara dengan data spasialnya itu terkoneksi. Nah, ini yang kami sampaikan atau kami coba bangun yang arahnya tidak terpisah antara berita acara dengan data spasial. Ini contohnya seperti ini namanya beberapa contoh yang dilakukan di Pemda di Indonesia di Barat. Ini juga contoh. Setelah berita acara coba disusun dan biar berita acara umum merupakan boleh dibilang yang umumnya berita acara lah seperti itu ya. Nah, ini ada yang perlu dibuat juga oleh Bapak Ibu sekalian terkait pembuatan peta batas desa. Nah, ini kalau pembuatan peta batas desa menggunakan geometris, otomatis nanti titik-titik pilar itu tetap dimasukkan ke dalam peta. Nah, kalau kartometrik otomatis kan titik-titik kartometrik yang nanti dimasukkan ke dalam peta batas desanya. Nah, ini template dari peta batas desa. Spesifikasinya ini terdapat di Permendagri 45 tahun 2016. Di sini ada transparansi citra desa yang dipetakan 100% dan transparansi citra desa yang berbatasan 50%. Nah, contoh realnya seperti ini, Pak. Jadi nanti peta yang dihasilkan itu bentuknya seperti ini. Jadi ada judul, ada muka peta, dan titik kartometrik yang disepakati itu ditampilkan baik secara objek titiknya di muka peta maupun secara daftar titik kartometriknya atau daftar titik koordinat. Seperti itu. Ini terkait detail penamaan daftar titik kartometrik. Nah, ini yang paling penting sebetulnya dari beberapa tahapan jika terkendala atau terdapat perbedaan penarikan garis batas antar desa yang berbatasan. Kan biasanya pasti ada beberapa desa yang ternyata tidak sepakat dan garis penarikannya itu berbeda. Itu silakan dimusyawarahkan sampai ke garis batasnya menjadi satu garis. Nah, tapi jika memang tidak bisa mencapai kesepakatan, silakan digambar versi masing-masing untuk nanti diolah oleh kabupaten, karena sesuai dengan di Permendagri itu jika terdapat perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya adalah jika level perselisihannya itu antar desa dalam satu kecamatan itu difasilitasi oleh camat. Dan diharapkan musyawarah mufakat tetap dicapai
Sehingga jika memang sudah terdapat satu garis, berita acara bisa diterbitkan. Nah, jika antar desa pada kecamatan yang berbeda, itu nanti difasilitasi oleh bupati, dalam hal ini mungkin tim PPDS Kabupaten Kota dengan metode yang sama ya, pada akhirnya adalah bisa lokal secara kekeluargaan atau secara musyawarah, sehingga berita acara dapat dihasilkan. Nah, jika proses musyawarah ini tidak bisa proses musyawarah ini tidak bisa dicapai atau satu garisnya tidak bisa disepakati, jalan keluarnya adalah kepala daerah menentukan itu. Jadi kalau di sini kan waktu penyelesaiannya itu jika memang ada sengketa itu paling lama 6 bulan. Tapi kalau ternyata misalnya dari Pemda berpikir wah ini tidak ada jalan keluar, setelah 2 bulan beberapa kali pertemuan itu tidak ada jalan keluar atau tidak ada kata sepakat, itu bisa ditetapkan oleh bupati. Akan ditempuh jalur itu, tapi kami pesan untuk terkait dokumentasi musyawarah mufakat ini atau boleh dibilang musyawarah desanya atau acara fasilitasinya itu tetap didokumentasikan dengan berita acara. Nah, seperti ini. Itu nanti tetap didokumentasikan. Ada satu yang kurang yang bisa saya sampaikan adalah jika antar desa pada wilayah kabupaten kota itu kabupaten kota atau provinsi ya, itu mengacunya pada Permendagri yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan menarik kembali jika memang batas kabupatennya sudah ada produk hukumnya, sudah ada Permendagri seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlulah menarik itu. Nah, bagaimana jika statusnya masih indikatif? Nah, ini yang karena kan tanggung jawab terkait batas kabupaten kota itu biasanya di TAPEM. Itu silakan libatkan TAPEM. Dan pada saat proses penarikannya, kalau memang di bawah atau di lapangannya itu antar dua desa berbeda kabupaten itu sepakat, itu bisa menjadi bahan awal proses penyepakatan batas kabupaten kota yang nanti difasilitasi oleh provinsi. Nah, ini saya ulang kembali terkait berita acara yang di take over oleh kabupaten. Jadi di berita acara akhirnya ini yang menandatangani itu tidak ada yang dari desa, itu semuanya dari tim PPDS kabupaten. Nah, ini tapi perlu diingat bahwa berkas-berkas mediasi atau berita acara mediasi, dokumentasi dan lain-lain itu tetap disampaikan di dasar penegasan batasnya. Jadi contoh gini Bu, kami harapkan atau kami sarankan sebetulnya nanti di berita acara ini yang di berita acara fasilitasi itu terdapat kalimat bahwa jika masih belum tercapai kata sepakat, penarikan garis batas diserahkan secara penuh ke kabupaten, ke tim PPDS kabupaten. Itu kalimat itu perlu juga disampaikan di berita acara di antar desa yang di berita acara dasar penegasan ini. Artinya supaya posisi dari tim PPDS kabupaten kota itu kuat pada saat menentukan penarikan garis batas yang nanti ditetapkan oleh bupati. Ini cukup dari kami terkait materi secara umum penetapan dan penegasan batas desa. Mungkin nanti dari luar atau dari peserta ada yang perlu ditanyakan yang kurang jelas, kami persilakan. Kami kembalikan ke moderator. Recording stopped. Terima kasih Pak Dede.
atas pencerahannya, penjelasannya mengenai penetapan dan penegasan batas desa. Mungkin ada di kabupaten kami Pak, memang saat ini yang menjadi kendala itu salah satunya mungkin adalah pada saat penyusunan mengenai segmen batas itu ya Pak ya, terutama pada saat membuat deskripsi, salah satunya membuat deskripsi tentang segmen batas itu. Kemudian juga mengenai penentuan titik koordinat. Penentuan titik koordinat ini Pak, mungkin karena kami masih kurangnya sumber daya manusia yang bisa melaksanakan pemetaan. Jadi selama ini Pak, kami tim batas desa dan tim batas kabupaten kami itu terbatas Pak. Terbatas hanya 3 orang yang kami bagi untuk mendampingi 144 kecamatan. Dan sampai saat ini pun ada 1 kecamatan kami yang sampai saat ini kami belum bisa menetapkan titik koordinatnya Pak. Itu terletak di Kecamatan Loksado. Karena memang bedanya di Kecamatan Loksado ini Pak, pegunungan, daerah pegunungan yang agak sulit untuk menentukan batas-batasnya karena ada yang di puncak bukit, di tengah hutan. Jadi untuk ke sana pun tim sepertinya agak kesusahan kalau untuk menetapkan anunya Pak. Jadi sampai saat ini kondisi kami untuk Kecamatan Loksado sampai sekarang ini belum bisa menetapkan titik koordinat. Nah kemudian untuk teman-teman di desa yang hari ini kita bisa bertemu langsung dengan dari narasumber kita dari BIG, apabila ada permasalahan atau kesulitan buat dia dalam membuat segmen batas desa bisa kita tanyakan. Mungkin kami beri kesempatan kepada desa-desa yang sampai saat ini belum selesai karena memang yang sudah kami coba naikkan adanya ke bagian hukum di Sekda. Kemudian kalau ada desa yang menanyakan tidak terdengar di mute ya, mute dulu. Mas selama ini kan sampai saat ini kemudian kalau minta mengumpulkan batas desa pasti banyak yang belum mengumpulkan batas desa ke dinas PMD walaupun sudah ada. Jadi ya Pak Dede. Kalau modelnya seperti itu sebetulnya deskripsinya secara general bukan masalah Bu. Karena kan memang objek yang sulit untuk didatangi dan kalaupun didatangi pun apa ya, objek yang di lapangan pun pasti tidak tahu juga kan. Misalnya contoh misalnya di tengah hutan gitu disepakatinya di salah satu titik itu pun tetap deskripsinya ya sederhana saja cukup menurut kami karena kan secara spasial itu bisa diperlihatkan ya Bu ya. Nanti perlihatkan tuh oh ternyata itu di hutan misalnya. Nah terkait sungai namanya apa mungkin bisa tadi kan di paparan tadi kan ada kalau yang sungainya tidak diketahui namanya ya sudah tinggal diberikan misalnya melewati atau menyusuri sungai seperti itu. Yang penting bisa diidentifikasi aja Bu di citranya itu Bu, di petanya Bu, seperti itu Bu. Jadi poinnya adalah kesepakatan sebetulnya. Kesulitan itu kalau memang apa ya tidak bisa dicapai ke lapangan, ya palingnya ditentukan atau disepakati di atas peta cukup. Kalau menurut kami seperti itu karena memang apa ya ke wilayah daerah-daerah yang disampaikan itu dari segi medan berat, dari logistik pun pasti menyulitkan lah Bu ya. Ya silakan disikapi terkait penggunaan dengan citranya Bu. Jadi
Jadi untuk yang medannya seperti itu tuh mungkin kami nanti bisa membuat deskripsi yang sederhana saja Pak ya, dengan kesepakatan antar desa dengan kesepakatan melalui peta saja. Mungkin seperti itu maksudnya Pak ya. Kalau masukan kami seperti itu, kami sebetulnya pernah mendampingi beberapa Pemda ya. Wah di hutan mereka pun sebetulnya kalau di hutan kan mereka ya pertama mereka belum bisa menggarap ke wilayah tersebut. Jadi kadang mereka yaudah sini aja sepakatnya gitu. Jadi silakan aja Bu. Dan terkait deskripsi simpel saja, sederhana saja. Nanti di di berita acara pembunuhnya. Gitu. Oke siap Pak. Jadi mungkin nanti untuk Kecamatan Loksado kita bisa berkumpul kembali untuk menentukan titik ini. Tapi menentukan titik ini nanti hanya melalui kesepakatan di atas peta saja. Dan membuat deskripsinya pun tidak secara detail jadinya Pak ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Kecamatan Loksado ini khususnya bisa melalui chat. Dari desa lain, Kecamatan Kandangan ada Kecamatan Kandangan ada yang ingin ditanyakan desa-desanya. Kecamatan Angkinang tadi kalau pada dari Kecamatan Angkinang. Kalau misalnya susah bertanya bisa melalui chat. Kecamatan Sipur. Sertifikatan udah jadi ada kau jadi. Jadi kayaknya kalau ada pertanyaan ini, insya Allah segmen batas kita inilah hari ini. Besok kan untuk penutupan ada evaluasi untuk mengumpulkan segmen batas. Di surat kita kita ada untuk evaluasi akhir kegiatan kita ini nanti hasilnya adalah mengumpulkan minimal segmen batas desa. Jadi insya Allah kalau misalnya sebenarnya sudah yang sudah melaksanakan penegasan, nah ini terutama untuk desa yang sudah melakukan penegasan, artinya sudah clear nih, kami sudah bisa minta file segmen batasnya. Kalau misalnya ada kesulitan kendala, kami harapkan hari ini kita sudah bisa menyelesaikannya dengan bantuan narasumber kita. Mungkin nanti di kurang Kecamatan Loksado karena memang di Kecamatan Loksado kami belum melaksanakan penegasan batas desa karena kendala alam tadi. Ini selain desa-desa yang bermasalah dengan dalam kesepakatan antar desanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Desa Sungai Raya. Padang Batu. Kayaknya habis sudah Pak. Kayaknya sudah selesai, mungkin mereka sudah semua batas desanya. Luar biasa Bu, paham. Di sana Jumatan jam berapa Ibu ya? Iya Pak. Di sana Jumatan jam berapa? Jumatan kami jam 12 Pak. Jam 12 lewat 4. Kalau di sana Pak? Di sini jam setengah 12 lewat 6 Pak. Jadi mungkin masih ada waktu lah untuk atau mungkin lanjut ke materi berikutnya Bu, yang terkait pelacakan. Ini tadi dimintakan untuk penggunaan aplikasi Batasku. Apa? Ya, itu aja dulu. Ini kami tutup saja Pak dulu hari ini untuk pertemuan kita pagi ini. Izin Bu, ya. Menanggapi tadi yang Ibu sampaikan di awal terkait verifikasi yang kami lakukan,
itu yang sudah keluar dari acara hasil verifikasi itu kan 8 desa ya Bu ya. 8 desa sudah kami keluarkan. Ya. Nah yang sedang proses kami periksa itu 71. Mungkin desa kelurahan ya Bu ya, kami tidak secara detail melihat desa atau kelurahan. Tadi Ibu sampaikan kan desanya itu 69 ya Bu ya. 69 plus 8 atau Kan 23. dari 79 9 ya, dari 79. 79 itu Pak 2 kelurahan berarti 77 desa. Betul. Jadi catatan kemarin Dan itu kami bisa cepat ya Pak ya. itu kemarin itu catatan dari kami itu sebetulnya sederhana aja Bu. Kemarin itu ada satu segmen garis yang belum tergambarkan. Itu satu, dan kedua ada titik koordinat atau titik kartometrik di garis batas kabupaten yang tadi saya sampaikan. Kan garis batas kabupaten kan tidak perlu dilakukan penarikan garis Bu atau penentuan titik, sehingga titik-titik itu sebenarnya tinggal dihapus saja gitu. Untuk yang titik menempel di garis kabupaten yang bukan. Jadi nanti mungkin setelah jembatan sekilas saya perlihatkan data dari HSS yang perlu ditindaklanjuti mungkin Bu ya. Ini karena saya belum coba periksa kembali karena memang di kami kesibukannya lumayan ya Bu ya, mohon izin. Jadi nanti akan saya sedikit perlihatkan setelah jembatan mungkin sebelum pengenalan aplikasi. Ini Bu, karena memang datanya sudah masuk ke kami pun sebetulnya inginnya kalau memang sudah sesuai ya tinggal dikeluarkan berita acara hasil verifikasinya Bu. Nah, cuman itu ada beberapa catatan dari kami. Kami memang langsung minta bagaimana sih solusinya dari, karena kemarin terakhir itu Pak Bayu ya itu katanya mau menyampaikan dulu ke teman-teman tim teknis atau apapun itu Bu. Saya sedikit kurang tahu, intinya mungkin nanti sekalian disampaikan atau diperlihatkan. Siap Pak. Mungkin kita akhir dulu Pak ya. Siap Bu. Untuk kegiatan kita pagi ini, nanti kita bertemu lagi di jam 2. Siap. Ya, Assalamualaikum. Kita skors ya Bu ya Kita milih untuk dulu ya Pak ya. Siap.